Oh iya. Nah, jadi Bener ya muncul di Bursa. karena itu sudah integrasi sama Bursa. Ambil foto ya Pak. Nah, jadi setiap transaksi yang Bapak beli, customer kita beli ya, ada catatan di Bursa untuk pembeliannya. Nah, bagaimana pengawasannya? Bapeti sebagai pengawas bahwa mereka lihat pembelian ini ada diketahui sama mereka bisa lihat dari Bursa. Karena kan Bursa itu sebagai penengah transaksi itu kan dari antara customer dan countermeter tercatat di Bursa. Bapeti mereka bisa login dikasih otoritas dari Bursa. Ya login aja kan, cuma Ah. log doang kan. Dia lihat semua. Lihatnya doang, nggak bisa utak-atik. Nggak bisa apa ya. mengerti. Jadi bersama dengan KBI. KBI adalah clearing. Ya. Clearing itu adalah kita tempatin kita punya emas, fisik emas nih yang kita beli dengan antam, ditempatin di sana. Nah, kalau transaksi customer dengan countermeter ada 10 kilo nih, berarti ada 10 kilo emas fisik Di Antam. di Indonesia nih, bukan kita simpan di Singapura, Malaysia, Australia, nggak terhitung, itu tidak boleh. Harusnya emas fisik itu ada di sini. Oh, jadi ada kalau- 2 laporan ke Bapeti, detail dong setiap hari ini. Ini oke. Kalau di bawah 10, misalnya kita sekarang sudah tempatin 10 kilo. Nah, penjualan itu total itu di bawah 10 kilo itu nggak apa-apa. Kalau di atas 10 kilo, misalnya Tambah. 11 kilo nih, kita harus tambah 1 kilo lagi. Iya. Nah, Berarti Pak, kalau orang Indonesia itu emasnya ada di Antam gitu ya, bukan di Singapura atau London gitu ya? semua ada di Indonesia. Oh gitu. Jadi biar memudahkan juga dia pengambilan ya. Sewaktu-waktu dia ambil, Cetak fisik. cetak fisik di Antam ya. Keluar dari Antam. Jadi ini adalah prosedur yang pemerintah yang dibutuhkan. Dari mana? Karena kan kita penjualan dalam bentuk digital, tapi fisiknya ada. Jadi pengawasan seperti itu. Nah, misalnya customer sudah cetak emas fisik nih, jadi kita kurang dong dari 10 kilo ini, kurang. Misalnya ibu ambil 1 kilo nih, jadi kita kurang 1 kilo, sisa 8 kilo. Tapi kalau legalitas apa semua komplit ya Pak ya? Udah ya. Awalnya sebagai satu perusahaan yang penting ya untuk countermeter ini kan, karena kita berdagang melalui website aplikasi, kita sudah terdaftar di Kominfo. Nah, setiap itu wajib. Kalau platform emas digital platform atau kita bilang online platform itu wajib terdaftar di Kominfo. Itu awal 2022 kita sudah dapat. Nah, setelah itu adalah spesifik untuk produk kita yang dijual. Kita jual emas nih. Jadi perdagangan emas di Indonesia ini ada regulasi yang dibapeti. Nah, itu kita memenuhinya. OJK enggak ya? OJK itu sebenarnya dia jatuh ke sistem perbankan, investasi. atau kita depository itu. Tapi investasi kan OJK juga, ini kan termasuk investasi gitu. Kalau di Bukan, sini- jual beli emas kalau ini, makanya Kalau izinnya di sini Bapepti kan ya. investasi berarti dana Bapak kita yang kelola. Tapi di sini countermeter kita bukan kelola. Bapak beli emas di atas Bapak. Bapak mau jual kapan silakan. Kita perusahaan marketing tidak ada akses untuk jual beli, trading atau gimana, tidak. Customer kita, nasabah kita yang menentukan, oh hari saya mau jual karena saya untung, atau saya butuh uang, walaupun rugi sebagian, mungkin ya saya mau tarik aja, saya mau pencairan, itu sesuai kebutuhan masing-masing. Masing-masing. Atau Bapak bilang, saya tunggu lebih tinggi lagi harganya baru saya jual, profit lebih tinggi, ya silakan, karena bukan perusahaan yang kita kelola, kita Karena memang hanya penitipan lah. penitipan di situ. Jual Jadi, beli emas dan penitipan. jadi perantara lah. Jadi customer melalui kita beli emas dalam bentuk digital yang ada tercatat di kita, dan emas fisika yang kita ada beli dengan Antam sebagai untuk depository itu. Jadi pengawasan ini di bawah perdagangan, Kementerian Perdagangan, pengawasnya adalah Bapeti gitu. Nah, kita nggak tahu karena kemarin saya meeting sama Bursa sama Bapeti, katanya ya OJK sekarang mau masuk lagi campur untuk perdagangan emas digital ini, tapi belum ada regulasinya keluar. Kapannya belum tahu. Mungkin 3 bulan atau tahun depan ada regulasi baru lagi. Nah, nanti kalau ada regulasi baru yang mungkin untuk Menguatkan. perusahaan-perusahaan yang sudah dapat kerja ini, harus sesuaiin gitu ke depannya. Oh, kalau gitu bagaimana? Ya
ya kita harus nurut, kita harus ikutin gitu, seperti itu. Untuk saat ini hanya Bapepti dulu gitu ya. Bapepti Kalau dulu. dibutuhkan ya kita ikutin aturan gitu. Ikutin. Kalau memang dari pemerintah ya ada regulasinya ya untuk buat kita ya kita ikutin aja. Karena kan seperti yang di Malaysia atau di Singapura ya kita juga ada regulasi negara masing-masing. China sekarang sama Singapura kita juga urusin seperti izin seperti properti karena perdagangan emas itu. Nah, cuma kan ya saya lihat progresnya seperti Indonesia yang dulu karena proses properti ini kan hampir mau 1 tahun Pak. Hampir mau 1 tahun karena dari awal kita belum tahu apa, saya belum tahu bagaimana nih. Saya datangin ke properti, dikasih checklist yang panjang, dilihat ini semua dokumen kita ada, adanya cuma ya sampai akta atau kominfo sertifikat ada, tapi yang lain itu kan seperti harus menjadi anggota di bursa, harus jadi anggota di Keling, harus punya penempatan depository yang di Indonesia cari ke siapa. Nah, referensi saya datang ke bursa dan bursa itu yang harus sudah punya otoritas dari Bapepti, nggak boleh bilang saya ke IDX kan bursa juga, nggak terima. Yang hanya jadikan otoritas, yang dapat otoritas dari Bapepti itu cuma 2, JFX atau ICDX gitu. Nah, dua-dua saya datangin, saya tanya persyaratan. Ini saya mau mendapatkan perizinan nih untuk Bapepti, tapi diminta saya datangin. Mereka punya checklist lagi. Wah, saya lihat lagi ada checklistnya. Untuk SOP, nah SOP seperti anti pencucian uang, APU, PPT, SOP untuk customer kita, SOP prosedur kita bagaimana untuk dari awal customer yang nggak tahu dia pendaftar